Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan semangat kalian dalam belajar terus ada dalam diri kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat ya. Baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Dan kemudian kamu juga sudah menuliskan pendapatmu. Apa yang membuat kamu tertarik dari adanya hubungan kerjasama tersebut? Ada yang tertarik dengan bidang pendidikan, ada yang tertarik dengan bidang sosial, ada yang tertarik dengan bidang politik maupun budaya dan ekonomi. Hanya saja masih ada anak-anak yang belum menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan. Padahal menurut Ibu tugas itu sangat mudah buat kalian. Kalian hanya menuliskan pendapat kalian saja. Mengapa kamu tertarik dengan pendidikan? Mengapa kamu tertarik dengan adanya kerjasama di bidang ekonomi? Kenapa tertarik dengan bidang sosial? Pendapat kalian saja. Dan di sini tidak ada salah dan benar. Ibu hanya ingin tahu bagaimana kalian mengemukakan pendapat. Baik, nah kita lanjut. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali, yang belum menyerahkan tugas minggu lalu masih Ibu tunggu. Masih Ibu beri kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan menyerahkannya kepada Ibu. Tugas kalian bagi Ibu sekaligus absen. Siapa yang mengumpulkan tugas berarti dia absen pada pelajaran IPS. Baik, kita lanjut. Ya, materi kita selanjutnya adalah tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Apa sih pengaruhnya? Ada tidak dampaknya? Ada tidak pengaruhnya dari kerjasama tersebut? Nah, baik, kita lihat satu persatu. Ya, nah ini beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Oke, baik anak-anak, perhatikan baik-baik. Bagaimana dampak positif, bagaimana dampak negatif dari adanya kerjasama tersebut? Nah, di bidang ekonomi kita lihat. Dampak positifnya adalah produk-produk negara ASEAN mendapat akses untuk bersaing di pasar internasional dan meningkatkan kualitasnya. Jadi, muncul semangat untuk bersaing, muncul semangat untuk memperbaiki kualitas dari produk-produk negara ASEAN. Misal, Indonesia, karena adanya persaingan di bidang ekonomi, tentunya bangsa Indonesia pun berusaha memproduksi barang-barang yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Apa dampak negatifnya? Nah, bila negara tertentu itu belum siap penuh, tenaga kerja lokal akan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara tetangga. Nah, berhubungan dengan tenaga kerja ini kita bicara masalah sumber daya manusianya. Tentunya SDM-nya pun harus bersaing, meningkatkan kualitasnya supaya memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Baik, kita lanjut. Nah, bicara masalah ekonomi tidak terlepas dari masalah ekspor dan impor.
ASEAN melaksanakan apa yang disebut dengan pilar ASEAN Economic Community. Masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, bisa kalian lihat di sana ada 4 pilar masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, nah kamu perhatikan baik-baik. Silakan kamu baca dulu baik-baik. Ya. Mulai dari terbentuknya pasar, kemudian kawasan berdaya saing tinggi. Nah, dan selanjutnya silakan kamu lihat. Oke. Sampai integrasi dengan perekonomian dunia. Artinya hubungan kerjasama dengan dunia internasional. Nah, silakan kamu baca dulu. 4 pilar ASEAN Economic Community atau 4 pilar masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, silahkan kamu baca ya. Bisa kamu perbesar gambarnya supaya kamu paham ya pengaruh kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi. Oke, sudah? Oke, kita lanjut. Nah, ini dampaknya bagi Indonesia, bagi negara kita sendiri. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Ya, dampak positifnya adalah meningkatkan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Mempermudah investor untuk menjalankan investasinya di Indonesia. Tahu investor? Itu orang-orang yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Ya, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas keterampilan pribadi dan berpikir terbuka. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitas ini kita harus berpendidikan. Kita harus pandai, kita harus pintar supaya kita bisa menjadi manusia yang berkualitas. Nah, kemudian dampak negatifnya. Terancamnya posisi industri lokal karena tidak sedikit produksi luar negeri yang memiliki kualitas lebih dibanding dengan produk lokal. Adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Sulitnya mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan masyarakat luar yang punya kualitas yang lebih baik. Tadi sudah Ibu katakan. Supaya kita bisa menjadi manusia yang berkualitas baik, kita harus berpendidikan. Kita harus belajar, dan belajar. Supaya kita bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari luar negeri. Nah, supaya kita bisa menciptakan produk-produk lokal, produk negara kita sendiri yang berkualitas sehingga nanti diminati oleh masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Nah, kita harus bisa berinovasi, kita harus bisa berkreasi, kita harus bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi orang banyak. Kita lanjut. Kemudian di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya, pengaruhnya, dampak positifnya, masyarakat di kawasan tersebut akan aktif berpartisipasi dalam pelestarian budaya mereka. Seperti Indonesia, positifnya tentunya kita harus aktif berpartisipasi. Untuk apa? Melestarikan budaya kita sendiri. Jangan sampai budaya kita diambil oleh bangsa asing. Jangan sampai budaya kita sendiri punah. Maka kita harus melestarikan budaya bangsa kita sendiri. Dampak negatifnya,
Tidak semua budaya dapat ditampilkan dan dipromosikan dalam kerjasama tersebut karena adanya keterbatasan ruang dan waktu. Jadi tidak semua budaya itu bisa ditampilkan. Seperti Indonesia yang sangat luas ini dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja tidak semuanya bisa ditampilkan budayanya. Nah, itu ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh ilustrasi kolaborasi tari ASEAN. Jadi di sini masing-masing negara anggota ASEAN menunjukkan kebolehannya menampilkan karya seninya. Oke, kita lanjut. Kemudian di bidang sosial politik. Apa pengaruhnya? Nah, dampak positifnya, negara-negara di kawasan tersebut kian memiliki hubungan erat yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dengan berbagai kebijakan. Dampak negatifnya, dana pemerintah yang bekerja sama dengan kota lain di ASEAN harus diserap untuk kunjungan rutin pada pejabatnya, bukan untuk kesejahteraan masyarakat bila tidak digunakan secara efektif. Artinya, pemerintahan yang diutus untuk melakukan studi banding ke luar negeri agar bisa mengambil hal-hal positif itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat di negaranya masing-masing. Ya, dan hubungannya semakin erat itu positifnya. Negatifnya, apabila dana yang disediakan untuk melakukan kunjungan tersebut tidak digunakan dengan sebaik mungkin, akan menjadi sia-sia. Dana itu kan terbuang dengan sia-sia. Mempelajari, melihat, kemudian bisa diterapkan di negara kita. Apa yang harus dilakukan supaya kehidupan sosial politik dapat berjalan dengan baik yang gunanya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Kita lanjut. Ini contohnya bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Ya, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Setnas ASEAN Indonesia. Ini contohnya. Ya, salah satu contoh bidang politik dan keamanan. Kemudian di bidang pendidikan. Apa pengaruhnya bidang pendidikan, adanya kerjasama di bidang pendidikan ini? Nah, dampak positif. Mutu pendidikan akan meningkat dan siswa-siswa bisa mendapat kesempatan untuk studi banding dan pertukaran pelajar. Kalau kita mau ikut dalam pelaksanaan pertukaran pelajar ini tentu harus pandai, tentu harus pintar, harus cerdas, sehingga mampu bersaing dengan pelajar-pelajar lain dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tentunya mereka juga anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas karena mereka ingin bersaing. Dalam persaingan tentunya saling berusaha bagaimana caranya supaya pandai. Bagaimana caranya supaya bisa memiliki wawasan yang luas. Dampak negatifnya, hanya skala tertentu yang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Ya, karena memang biasanya di skala tertentu tersebut mereka selalu berusaha meningkatkan kualitas anak didiknya. Ya, dan ini tergantung dari kerjasama antara orang tua, siswa, dan guru. Bagaimana caranya supaya kualitas peserta didik dapat ditingkatkan. Ya, kalian pun bisa mendapatkan kesempatan melakukan studi banding dengan syarat kalian harus belajar tekun, mencari ilmu dimanapun kalian berada. Ilmu yang kalian cari. Dan jangan tinggalkan ibadah. Ingat itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini pendidikan tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, atau istilah ABK. Kemarin juga sudah Ibu singgung ya di minggu lalu tentang kerjasama menangani masalah anak-anak yang berkebutuhan khusus.
juga mendapatkan perhatian bagi negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini juga kemarin sudah Ibu tayangkan tentang International Student tahun 2015, ya, pertukaran pelajar. Kalian ingin seperti ini? Nah, belajar dengan baik, belajar yang tekun, berusaha untuk mendisiplinkan diri. Latihlah diri kamu untuk mendisiplinkan diri. Inilah saat yang sangat tepat sekali untuk bisa melatih kedisiplinan diri. Latihlah kedisiplinan diri kalian. Absen pagi nggak perlu disuruh, nggak perlu dibangunkan oleh orang tuamu. Ya, untuk apa? Melatih kedisiplinan diri kita sendiri. Mengumpulkan tugas tidak perlu disuruh-suruh oleh gurunya. Sudah waktunya kumpulkan, kerjakan. Baik. Nah, ini ASEAN mantapkan peran sains, teknologi, dan inovasi. Ya, nah semakin jelas terlihat ya bahwa adanya persaingan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Jangan mau kita ketinggalan dengan negara-negara lain, ya. Nah, baik. Nah, ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Kesimpulan tentang pengaruh perubahan kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Baik, kita lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah masyarakat ekonomi ASEAN. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, dan distribusi semakin luas bersaing bebas antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis, artinya selalu bergerak, dinamis. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Contohnya, pada tahun 2015, ribuan pengungsi Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Migran ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi negara yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsi. Nah, kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan pembangunan komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam menegaskan tekad semua negara-negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalkan membangun kota budaya ASEAN, perkembangan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Nah, baiklah anak-anak. Itu tadi tentang pengaruh kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Ada pertanyaan? Baik. Apabila ada pertanyaan, silakan kamu bertanya lewat WhatsApp, ya. Bisa melalui grup IPS
bisa juga melalui classroom atau kamu langsung japri ibu. Baik. Nah, apabila kalian simak baik-baik tadi apa yang sudah ibu jelaskan, seperti biasa ibu tetap akan selalu memberikan tugas pada kalian. Dan ibu rasa tugas yang ibu berikan tidak memberatkan kalian karena tidak membutuhkan pemikiran yang berat. Kalian hanya mengemukakan pendapat kalian saja setelah dari apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Pendapat kalian saja dan tidak perlu juga banyak-banyak. Nah, lebih baik kamu ketik langsung di HP kamu supaya ibu mudah untuk membaca. Jadi nggak usah kamu tulis di buku tulis kemudian kamu foto, tidak usah. Kamu tulis, kamu ketik di HP kamu, langsung kamu kirim ke WhatsApp ibu. Paham? Ibu ulangi sekali lagi ya. Nanti tugas yang ibu berikan, kamu langsung tulis atau kamu langsung ketik di HP kamu, kemudian kirim ke WhatsApp pribadi ibu. Sudah paham? Nah, baik. Ya, dan biasanya ibu akan koreksi apabila semua sudah mengumpulkan. Ya, jadi tidak begitu kalian kumpulkan langsung ibu koreksi, tidak. Ibu masih menunggu dan menunggu anak-anak yang masih ada keinginan untuk memiliki nilai, yang masih ada keinginan untuk belajar. Jadi ibu akan menunggu. Nah, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas yang lalu, masih ibu tunggu. Masih ibu beri kesempatan supaya kamu memiliki nilai. Ingat ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan tengah semester. Ya, belajar dengan baik, belajar yang rajin. Ya, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kalian masih mau untuk belajar. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Kamu lihat tugas ibu ya. Nah, ini tugasnya. Ibu bacakan ya. Apa yang akan kalian lakukan apabila kalian memiliki kesempatan untuk belajar ke salah satu negara anggota ASEAN tersebut? Nah, ini pendapat kalian. Misalkan ibu pingin sekali belajar ke Thailand misalkan. Nah, kenapa ibu tertarik ingin belajar di sana? Alasan ibu karena ibu ingin lebih dalam sekaligus ingin mengetahui sejarah negara Thailand yang dikenal juga dengan negara gajah karena simbol negara itu kan gajah. Nah, apa sih? Ada apa dengan Thailand? Kenapa gajah? Nah, itu mungkin yang menjadi ketertarikan ibu. Itu contohnya. Kemudian diketik. Ya, dengan bahasa kamu tidak apa-apa. Ya, baik. Kamu sudah paham? Baik. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.